Start your computations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Miftahul Jannah dari kelas 2A Teori Komunikasi dengan NPM 209110175. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Teori yang pertama yaitu teori pertukaran sosial. Teori ini dilandasi oleh pandangan individu yang mengerti tentang sikap kelompok dengan melihat dari hubungan antar individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa interaksi individu dapat melibatkan barang dan jasa, juga biaya dan imbalan dapat dipahami dalam situasi yang akan diterima agar mendapatkan respon dari beberapa individu selama interaksi sosial berlangsung. Contohnya, dua individu akan terjalin hubungan yang baik ketika mereka merasa saling diuntungkan. Dengan kata lain, mereka mengalami win-win solution alias saling mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu dari mereka mendapat kerugian, akan terjadi disfungsi pertukaran komunikasi sehingga mengganggu keefektifan pertukaran sosial. Lalu, ada beberapa asumsi yang membentuk teori pertukaran sosial. Yang pertama, seseorang termotivasi untuk mempertahankan beberapa nilai atau ganjaran ketika mereka harus menyerahkan sesuatu atau biaya. Kedua, mengejar pertukaran sosial di mana mereka menerima lebih banyak hadiah daripada biaya yang dikeluarkan. Ketiga, imbalan dan biaya dapat berupa barang material atau bisa juga dalam bentuk lain seperti perasaan atau kenyamanan. Keempat, biasanya berharap untuk mendapatkan penghargaan yang sama ketika mereka mengeluarkan biaya yang sama, atau ekuitas pertukaran. Dan yang kelima, orang akan memutuskan hubungan jika mereka yakin biayanya lebih besar daripada keimbalannya. Ada kelebihan dan kekurangan teori pertukaran sosial menurut Catherine Miller. Kelebihannya yaitu, yang pertama, teori pertukaran sosial sangat sederhana, sehingga memungkinkan bagi sebagian besar orang untuk memahami asumsi-asumsi umum yang terkait. Kelebihan yang kedua, teori pertukaran sosial membantu menjelaskan beragam permasalahan dalam komunikasi keluarga. Lalu kekurangannya yaitu yang pertama, teori pertukaran sosial dipandang sebagai proses yang berlangsung satu arah. Yang kedua, asumsi yang menyatakan bahwa orang siap untuk menghentikan hubungannya dengan orang lain manakala biaya lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dinilai tidak selalu akurat. Lalu, teori yang kedua yaitu teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik atau biasa dikenal sebagai Fantasy Time Analysis merupakan salah satu teori komunikasi kelompok yang digagas oleh Ernest Borman, John Cragin, dan Donald Shields. Teori ini membahas bagaimana setiap orang dalam kelompok memiliki suatu realitas bersama melalui komunikasi. Fantasi adalah cerita atau lelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Fantasi meliputi peristiwa dari seseorang anggota kelompok di masa lalu atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Fantasi tidak mencakup komunikasi yang berfokus pada apa yang terjadi di dalam kelompok. Lalu, terdapat dua asumsi pokok yang menjadi dasar teori konvergensi simbolik. Yang pertama, realitas diciptakan melalui komunikasi. Dalam hal ini, komunikasi menciptakan realitas melalui pengaitan antara kata-kata yang digunakan dengan pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh. Dan yang kedua, makna individual terhadap simbol dapat mengalami konvergensi atau penyatuan, sehingga menjadi realitas bersama. Realitas dalam teori ini dipandang sebagai susunan narasi atau cerita-cerita yang menerangkan bagaimana sesuatu harus dipercayai oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Cerita tersebut bermula diperbincangkan dalam lingkungan kelompok, kemudian disebarkan ke lingkungan masyarakat yang lebih luas. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.